Aku telah telepon tukang, dia bilang perlu 2 hari untuk perbaiki atap. Aku juga telah telepon ke rumah. Aku bilang ke ibu, aku akan pulang minggu depan tapi cuma seminggu. Aku akan bantu atur perawat untuk papa, lalu kembali ke sini. Kenapa? Karena rumah ini juga butuh perbaikan. Dan karena ada seseorang di sini yang harus kuingatkan untuk tidak menempel stiker di triplex sementara nanti lengket. Jadi kamu memilih untuk tetap? Aku memilih untuk tidak memilih. Aku memilih untuk mengajakmu menghadapi semuanya. Kampung halaman, atap bocor, papa yang sakit, balon smiley yang terapung, semuanya. Stiker payung terakhir aku tempel di langit-langit ya. Ide bagus, langsung di atas noda kebocoran. Simbolis. Meski langit-langit bocor, setidaknya ada payung di atasnya. Aku suka itu. Kamu tidak perlu ikut, Yin. Aku tahu, tapi aku mau ikut. Lagi pula siapa yang akan mengingatkanmu untuk tidak memasang muka masang di depan papa? Baiklah, kamu menang. Lihat stiker ini, lucu banget ya. Iya, bagus. Mau tempel di mana? Di jok belakang mobil biar perjalanan makin seru. Papa, ini buat papa, pasien terhebat. Terima kasih, Yin. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah mengizinkanku datang. Ini untukmu. Stiker kosong. Karena kedepannya aku tidak mau cuma menempelkan gambarku di hidupmu. Aku ingin kita gambari bersama. Untuk kita. Yin, Ya? aku punya pertanyaan penting. Kalau kita suatu hari nanti, misalnya, pindah dari sini, Acara tadi seru ya, banyak kenangan. iya, tapi jas ini beneran sesak di ketiak. Kasian, aku sih seneng banget sama gaun ini. Aku rasa jas ini sudah memberontak. Ini terakhir kalinya aku meminjam jas dari sepupu. Aku bersumpah, jari kakiku sudah memohon untuk bercerai dari tubuhku. Tapi lihat, aku selundupkan ini dari dekorasi meja pengantin. Kamu sudah putuskan mau pulang kampung untuk tinggal permanen? Urus toko orang tuamu? Dari mana kamu? Aku lihat tiket kereta satu arah di mejamu seminggu lalu. Yin, aku bisa jelaskan. Percakapan teleponmu dengan ayahmu malam minggu. Yung, suaramu pelan tapi tembok ini tipis, Yung. Ibumu makin lemah, dokter bilang papa butuh bantuan penuh. Toko satu-satunya yang menghidupi mereka. Dan aku anak tunggal mereka. Tapi aku tidak bisa ikut. Hidupku, kerjaku, segalanya ada di sini. Dan kamu tidak akan memintaku untuk meninggalkannya. Kamu terlalu baik untuk itu. Yin, kamu baik-baik saja? Iya, tapi ada suara dari atas. Itu suara air! Pipa pecah! Aku ada kapra al-bakar. Stiker cupcake-ku hancur. Kita sudah selamat, Yin. Itu yang terpenting. Aku tahu, tapi ini sedih sekali. Aku ada di sini. Kita hadapi ini bersama. Yin, aku membeli tiket itu bukan untuk berangkat sendirian. Aku... Satu untuk kamu. Aku belum memberikannya, karena aku juga membuat satu rencana gila yang lain. Yin, aku membeli tiket itu bukan untuk berangkat sendirian. Apa? Aku membeli 2 tiket. Satu untukku, untuk kamu. Yin, aku belum memberikannya, karena aku juga membuat satu rencana gila yang lain. Rencana A, kita pulang bersama. Kamu buka studio desain stiker di kampung. Aku urus toko. Aku pulang sendiri, tapi hanya sementara. Aku cari pengelola untuk toko, atur semuanya. Lalu kembali ke sini. Dan di sela-sela itu, kita jaga ini, jarak jauh. Video call setiap malam, Aku kirim foto langit kampung, kamu kirim foto langit Hong Kong. sampai kita temukan jalan tengahnya. Kamu buat rencana, Yung si manusia nanti kita lihat saja. Aku belajar dari ahli. Dan jika kedua rencana itu gagal, jika orang tua benar butuhku selamanya, jika aku tidak bisa tinggalkan Hong Kong. Maka kita buat rencana C. Rencana C. Rencana C adalah kita tidak menyerah mencari jalan, bahkan jika harus memutar sangat jauh. Kita akan lelah, marah, mungkin sesekali putus asa. Aku mengerti. Tapi kita tidak akan berhenti memilih satu sama lain setiap hari. Bahkan jika pilihannya hanya lewat pesan, selamat pagi atau makan siang apa. Aku janji akan selalu memilihmu. Dan aku akan memilihmu. Yin, aku ingin menjadi penjaga seumur hidupmu. Aku akan menjadi peran orang tuamu untuk menjagamu di saat orang tuamu berjauhan denganmu. Aku percaya sama kamu, Yung.